Afwan Ustadz, terkait dengan menyikapi perbedaan pendapat. Beberapa waktu lalu dapat cerita dari teman Ana, pengurus yayasan di Kota T, Jawa Tengah. Saat mudir yayasan ditanya oleh jemaah tentang radio R, mudir menjawab bahwa hal ini sudah sering ditanyakan, sebaiknya kita bahas yang lain saja. Jawaban mudir tadi dilaporkan oleh salah seorang ustadz lain ke Ustadz Kibar di Kota C. Saat Ustadz Kibar tersebut mengisi kajian rutin bulanan, tanpa tabayun ke mudir, langsung memperingatkan mudir di depan jemaah semua. Akhirnya mudir tersebut keluar dari yayasan dengan didukung pengikutnya yang loyal mendirikan yayasan sendiri. Dan mudir yayasan digantikan oleh Ustadz yang melaporkan ke Ustadz Kibar. Beberapa waktu kemudian, di yayasan ada permasalahan kembali. Mudir yang baru tersebut ditahzir juga oleh Ustadz Kibar, yang kemudian mudirnya diganti lagi. Akhirnya dakwah terpecah belah. Pertanyaannya, apakah Ustadz tadi yang ketika memperingatkan Ustadz lain tidak tabayun dan cukup dengan laporan Ustadz lain dibenarkan syariat? Jelas ya jawabannya. Udah jelas jawabannya itu. Nggak boleh lah. Dia menyebabkan terjadinya perpecahan itu. Dia harus taubat, dan taubatnya nggak cukup dia istighfar. Dia harus bikin statement. Dia harus minta maaf kepada semua orang yang dirugikan akibat ulahnya ini. Ya kan ada hak adami di sini. Hati-hati loh. Hati-hati sama kehormatan orang. Kalau antum, bukan antum ya. Kalau seseorang itu dia maksiat, dia main judi, dia minum khamr, dosanya cuma antara dia sama Allah. Tapi kalau seseorang itu menyebar fitnah, dia nggak minta maaf, nggak selesai dia di akhirat. Kecuali dimaafkan di dunia gratis. Tapi tahu dari mana dia maafkan apa enggak? Kalau nggak tahu nggak selesai itu. Bisa bangkrut. Walaupun dia rajin sholat, rajin saum, rajin sedekah. Ya itu orang bangkrut kan begitu. Atadruna manil muflis? Al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi. Orang yang pada hari kiamat dia datang menghadap Allah membawa pahala sholatnya. Artinya sholatnya ini berkualitas khusyuk sesuai sunnah. Sholatnya dia gak jelas. Ya, sholatnya gak jelas ini. Diterima apa enggak sama. Enggak, ini diterima sama Allah. Saumnya juga rajin. Sedekah dia juga banyak. Dan itu diterima semua. Karena ada pahalanya. Pahalanya dibawa di hadapan Allah. Tapi ya'ti waqad syatama hadha وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. Tapi dia juga pernah mencaci si fulan, mengambil hartanya si fulan, mengqadhaf, menuduh orang itu zina tanpa bukti, memukul si fulan secara fisik, atau menumpahkan darahnya, melukai, apalagi membunuh. Ukhidha hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati. Masing-masing korban-korban kezaliman dia ini bayarnya bukan dengan perbuatan yang sama, nggak bisa lagi. Bayaran seseorang itu hanya dengan pahala atau dosa. Ya, dosanya pahalanya diambil dulu nih, transfer, habis sudah itu jerih payah dia. Belum tuntas lagi kezalimannya, masih terlalu banyak. Kalau gitu yang terzalimi yang belum dapat pahalanya orang ini, dia kirimin dosanya. Bangkrut nih. Ya, jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Kalau sudah terlibat, jangan gengsi untuk minta maaf. Itu minasyaitan itu. Ya, minasyaitan itu. Minta maaf, antum selesai di dunia ya akhi, selesai. Pulang menghadap Allah, nggak tanggung jawab lagi di akhirat. Jangan gengsinya diikuti, malah cari pendukung. Ya, ini bahaya ini. Ini bahaya ya.